Komunikasi antar karyawan. Dalam sebuah organisasi, komunikasi antar karyawan seringkali terjadi, baik membahas soal pekerjaan atau komunikasi yang didasarkan pada hubungan sosial. Bentuk komunikasi ini penting dalam organisasi, selain membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien, komunikasi ini juga membuat hubungan antar karyawan menjadi lebih kompak dan erat. Komunikasi karyawan adalah kunci dalam menjalankan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Komunikasi karyawan harus efektif, artinya kedua pihak yang berkomunikasi harus memiliki arti yang sama atas informasi yang disampaikan. Membuat proses pertukaran pesan menghasilkan masukan yang jelas. Komunikasi dan kinerja pegawai berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Ketika komunikasi di tempat kerja tersampaikan dengan jelas dan dapat meminimalisir tingkat stres pegawai, maka kinerja pegawai juga akan berkorelasi positif. Komunikasi dan motivasi akan sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Contoh komunikasi organisasi yang paling mudah ditemui adalah komunikasi antar karyawan. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang berlangsung untuk menggerakkan berbagai kegiatan karyawan secara terkoordinasi dengan tujuan yang jelas, yakni mencapai tujuan organisasi. Dalam praktiknya, komunikasi organisasi tidak bergantung pada jumlah yang terlibat, melainkan lebih menitik beratkan pada pengaturan serta proses komunikasinya. Sebagai makhluk sosial, manusia harus selalu berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar. Namun terkadang dalam situasi tertentu seperti di tempat kerja, seorang tidak dapat berkomunikasi secara maksimal karena banyaknya pekerjaan atau lingkungan kantor yang tidak mendukung karyawan. Hal ini membuat karyawan jarang berinteraksi. Hal ini menyebabkan kurangnya persatuan dan keakraban antara karyawan. Sebagai Departemen Sumber Daya Manusia, tugas Anda adalah meningkatkan komunikasi antara karyawan. Jika terjalin komunikasi yang baik antara karyawan, inilah beberapa keuntungan yang akan didapat perusahaan Anda. Dapat mencari jenis komunikasi efektif ini dengan rencana sumber daya manusia yang Anda mulai. Alternatif yang bisa Anda coba adalah dengan melibatkan aktivitas karyawan hanya jika tidak ada pemimpin perusahaan. Dengan cara ini, karyawan tidak akan merasa malu dan akan saling memahami. Mengenal satu sama lain dan mengetahui satu sama lain adalah langkah pertama dalam komunikasi yang efektif. Misalnya terkait dengan acara keintiman karyawan atau acara pengembangan keterampilan karyawan, tetapi harus fokus pada pendekatan lintas karyawan. Peran Anda sebagai sumber daya manusia dalam urusan administrasi juga akan mempengaruhi keberhasilan komunikasi antar karyawan. Dengan pengelolaan data karyawan dan layanan manajemen yang baik, seluruh karyawan perusahaan akan merasa nyaman.